Kelebihan dari sistem persemaian ini, pertama bisa mengurangi terserangnya penyakit Pythium di fase vegetatif awal karena ada penjarangan seleksi. Yang kedua, mempermudah perawatan karena masa vegetatif ini dilakukan di persemaian dan juga di lahan. Yang ketiga, kita bisa hemat biaya karena dilakukan di persemaian kisaran 1 bulan itu. Kalau di lahan kan beda, misalkan dari sabtrotan bisa beberapa kali penyemprotan. Nah, kalau di persemaian ini cuma dilakukan 2-3 kali. Jadi biayanya lebih irit dibandingkan dengan gaya petani pada umumnya. Yang keempat, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dikarenakan kita mensertasi dari awal sampai akhir ini dengan tumbuh rata dan dijamin kualitas dan tanamannya ini lebih wah pokoknya. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat Mutiara, saat ini saya sedang berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan kali ini saya akan mengunjungi petani sahabat Mutiara yang sedang menanam tomat. Yuk ikuti saya. Sahabat Mutiara, ini adalah proses penanamannya. Jadi tanaman ditanam setelah berumur sekitar 5 minggu setelah semai. Nah, sahabat Mutiara, saat ini saya sedang berada di tempat persemaiannya. Tapi ada yang menarik. Jadi persemaiannya itu dilakukan di beberapa tahap. Ini diantaranya ditanam terlebih dahulu di polybag berukuran 2 in. Jadi nanti kita akan wawancara nih bagaimana caranya membuat persemaian tomat di media polybag seperti ini. Dan bagaimana sih perbedaan hasilnya? Halo sahabat Mutiara, nama saya Iwan Permana yang berusia 37 tahun, petani dari Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya mulai bertani itu sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 7 tahunan, dan saya mengikuti bertani ini dari orang tua karena bertani ini cukup menguntungkan dan menggiurkan dan juga banyak berkahnya. Saat ini saya sedang ada di lahan persemaian tomat yang akan dipindah tanamkan di lahan produksi. Alasan saya memilih tanaman tomat ini karena dari segi bibit murah, beda dengan kentang. Kalau kentang kan bisa per kilo sekian ribu, ini kan enggak per bungkusnya. Ini kan dari biaya bisa nyicil dari tomat, beda dengan tanaman kentang langsung beli kentangnya, bibitnya kan mahal. Dan juga dari pemanenan tomat ini nggak sekali, juga bisa dari 7 sampai belasan kali bisa
tergantung kita yang mengolah lahan, pengasih pemupukan dan semprotan. Dan juga dari segi harga nggak terlalu jatuh, misalkan kalau dari panen pertama itu sekian dan bisa panen yang lainnya pasti akan beda harga, atau karena dari harga yang fluktuatif itu. Dan juga dari tomat ini hasilnya dari sayurnya ini bisa, yang bagusnya bisa dijual ke pasar modern, yang rejectnya bisa ke pasar tradisional. Memilih tanaman tomat ini cocoklah di daerah dataran tinggi di Pangalengan ini. Bibitnya juga murah, per pack itu 10 gram kisaran 300.000, yang bakal tumbuhnya 3.000 pohon. Beda dibandingkan dengan kentang yang 300.000 itu cuman dapat 100 biji lah. Dan panen tomat ini nggak sekali, bisa terus menerus. Misal ini tomat ini bisa panennya 10 sampai belasan kali panen tergantung perawatannya. Dan di Pangalengan ini banyak petani yang menjual ke pengepul yang mengirimnya antar luar kota dan juga ada di kota terdekat dan juga pasar tradisional. Saat ini saya sedang di persemaian tanaman tomat, dan persemaian ini saya mengadopsi dari teknik JICA Jepang yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu dari semai yang dibaki dengan media ada 3 macam, yaitu tanah, arang sekam, dan kokopit. Ya, dengan perbandingan 2:1. Setelah 14 hari atau muncul daun sejati, kita pindahkan dalam polybag ukuran 2 in ini dengan media yang sama. Sahabat Mutiara bisa mengaplikasikan NPK 1616 ini dengan dosis 2 gram per liter air. Mengaplikasikannya kurang lebih per polybag diberi 50 ml. Setelah 3-4 minggu tanaman di polybag ini, kita bisa pindah tanam dengan jarak 60 cm. Kelebihan dari sistem persemaian ini, pertama bisa mengurangi terserangnya penyakit Pythium di fase vegetatif awal karena ada penjarangan seleksi. Yang kedua, mempermudah perawatan karena masa vegetatif ini dilakukan di persemaian dan juga di lahan. Yang ketiga, kita bisa hemat biaya karena dilakukan di persemaian kisaran 1 bulan itu. Kalau di lahan kan beda, misalkan dari semprotan bisa beberapa kali penyemprotan. Nah, kalau di persemaian ini cuma dilakukan 2-3 kali. Jadi biayanya lebih irit dibandingkan dengan gaya petani pada umumnya. Yang keempat, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dikarenakan kita mensortasi dari awal sampai akhir ini dengan tumbuh rata dan dijamin kualitas dan tanamannya ini lebih wah pokoknya. Sahabat Mutiara, nah itulah pengalaman persemaian metode JICA ini. Semoga bermanfaat dan petani Indonesia lebih maju dan sukses. Salam Mutiara.